Siang, Pak. Terima kasih untuk kehadiran kepada Bapak Pasaka Rudianto Tanwijaya, Sarjana Ekonomi Magister Pendidikan, dan beserta tim dosen mata kuliah keberagamaan Universitas Satya Tera Bhinneka. Di sini terima salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Amitofo, salam kebajikan, Rahayu, Horas, selamat sore semuanya. Senang bertemu dengan Bapak Rudianto Tanwijaya yang kita undang di sini dalam eh, bagaimana melihat titik temu nilai keberagamaan dari perspektif agama Buddha, ya. Untuk mahasiswa kami semuanya, di open kameranya silahkan dan gunakan background yang sudah kita sediakan, yang sudah kita kirim, ya. Jadi di sini eh, sebagai pengingat backgroundnya jangan lupa diganti dulu kepada mahasiswa kami yang di Universitas Satya Tera Bhinneka sudah kami kirim di grup kelas masing-masing, ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kuliah tamu hari ini, alangkah baiknya itu kita buka dalam eh, doa dulu ya, Bu Astuti ya. Betul ya, Bu Astuti? Ya, benar, Pak. Saya serahkan kepada Bu Astuti saja. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih Pak Joshua. Kepada yang terhormat Bapak Rudianto Tanwijaya sebagai pemateri pada hari ini yang kami hormati. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada kami beserta anak-anak kami. Baik kepada para mahasiswa kami, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena kegiatan kita ini adalah salah satu bentuk kita menuntut ilmu dan belajar sepanjang hayat. Nah, baik untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Nah, kali ini kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, karena untuk menghemat waktu kita. Jadi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, saya kembalikan kepada Pak Joshua sebagai moderator. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bu Astuti. Sebelum kita masuk ke sesi perkuliahan kita, dosen tamu kita pada hari ini semuanya kepada anak-anak kami, mahasiswa Satya Tera Bhinneka, saya perkenalkan dulu, ya. Beliau adalah Bapak Rudianto Tanwijaya. Beliau itu sudah dikenal di kota Medan ini. Beliau menjabat sebagai Ketua Pesamuhan Umat Vihara Metajaya Medan, Pandita Budayana MBI, ya. Dan beliau juga dikenal seorang penulis di Mimbar Agama Buddha Harian SIP. Beliau juga, ya, dikenal sebagai pimpinan Kepala Sekolah SMA Buddhis Bodhicitta Medan. Jadi eh, dalam dunia pendidikan yang memiliki semangat ajaran Buddha, beliau itu sudah cukup dikenal di Kota Medan dan di Sumatera Utara pun sudah cukup dikenal. Jadi kami merasa beliau sudah capable dalam menjelaskan tema yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Nah, melihat waktu, silahkan kepada Bapak Rudianto Tanwijaya. Kami persilahkan memulai
perkuliahan kita untuk pemaparan materi kita berdayakan ya 40 menit ya batasnya supaya kita lebih diskusi nanti interaktif bagaimana tema kita tentang bullying, tentang diskriminasi dan menjaga lingkungan dari perspektif agama Buddha gimana ya. Nanti kita lebih diskusi nanti ya. Kepada Bapak Rudianto Tanwijaya, kami persilahkan memulai presentasi kita perkuliahan hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Joshua selaku moderator dan juga tim dosen lainnya yang sudah hadir di sini. Sangat senang bisa bertemu dengan para mahasiswa. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan. Semoga kita semua sehat dalam sore hari ini dan penuh semangat dalam mengikuti perkuliahan umum untuk mencari titik temu keberagaman yang diselenggarakan oleh Universitas Satya Tera. Baiklah, mudah-mudahan suara saya jelas ya. Jelas sekali, Pak. Oke, baik. Jelas, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Nah, topik yang diberikan oleh tim kepada kami adalah bullying ataupun perundungan dan diskriminasi serta pelestarian lingkungan dalam perspektif Buddhism. Jadi memang sebelum kita masuk ke materi, saya pikir kita semua sepakat bahwa tindakan-tindakan perundungan, diskriminasi, serta upaya pelestarian lingkungan itu memang adalah suatu hal yang sangat kontekstual untuk masa sekarang ini. Dan saya pikir juga semua agama mendukung ataupun menolak tindakan-tindakan kekerasan, agama apapun itu, serta mendukung juga upaya bagaimana lingkungan ini dijaga. Nah, tapi pada sore hari ini, izinkan saya untuk mengupasnya dari segi perspektif Buddhism atau agama Buddha. Oke, lanjut Pak Joshua. Jadi, bicara soal bullying ini, saya lebih suka dengan istilah Indonesia ya, yaitu perundungan. Walaupun kemarin saya coba-coba melihat di Google Translate, bullying itu artinya menggertak. Memang itu bahasa pasaran, tetapi yang resmi adalah perundungan. Ini sekarang menjadi suatu perhatian kita bersama bahwa bullying ini sudah semakin dikenal oleh masyarakat bukan saja karena istilahnya, tetapi juga karena actionnya. Artinya cukup miris, sudah banyak sekali hal-hal yang mengandung nuansa bullying ini terjadi di sekitar kita. Menimpa siapa saja, tidak mengenal batas usia. Nah, jadi bukan istilah yang saya anggap dikenal, tetapi memang aktivitasnya juga membuat istilah bullying ini menjadi begitu akrab di telinga kita. Nah, sebetulnya bullying ini sudah lama terjadi ya. Pengalaman kami ketika masa kecil juga terjadi. Baik itu perundungan dari sisi fisik, yang sering orang bilang body shaming, ada juga perundungan dengan suku, ya, terutama minoritas dengan mayoritas. Ini sering terjadi nih, kita harus akui. Dan ada juga dari sisi agama, ya. Tapi mungkin akhir-akhir ini, bullying ini begitu eh begitu kita dengar ya sering sehingga akhirnya itu mungkin mendapat perhatian kita bersama dan juga di samping itu kesadaran akan perlunya penghargaan, apresiasi hidup yang harmonis, eh, penghargaan kepada hak asasi manusia itu membuat bullying ini juga menjadi suatu hal yang perlu kita perhatian bersama agar jangan sampai terjadi begitu dalam. Nah, perundungan biasanya terjadi karena yang biasanya ada superior dan subsuperior. Dalam arti ada yang berkuasa dan ada yang tidak berkuasa atau tidak berdaya. Ini biasanya terjadi karena itu. Jadi biasanya yang superior dia menekan kepada yang lemah, baik dengan cara mengancam, ya, mengejek, menghina dan sebagainya. Sehingga orang yang mengalami atau yang menjadi korban merasa ketakutan dan perasaan-perasaan tidak nyaman tentunya. Inilah sebetulnya eh, landasan daripada bullying itu kita tolak. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya ingin hidupnya nyaman, ingin hidupnya bahagia. Tetapi ada sekelompok orang yang mungkin atas dasar kekuasaan, atas dasar dia merasa dirinya lebih daripada yang lain, mencoba menekan,
mencoba menakut-nakuti, mencoba membuat orang tak berdaya. Nah, disinilah biasanya terjadi hal yang sangat eh, miris, sehingga dampak-dampak ini menimbulkan gangguan dan akhirnya bisa menjadi traumatik yang berkepanjangan. Saya masih ingat ketika masih kecil juga sering mengalami bullying ya. Cuma pada saat itu tidak ada istilah bullying. Yang ada adalah mungkin menggertak. Ya. Di mob lah kalau orang Medan bilang. Di mob. Nah, jadi oleh sebab itu trauma itu terasa sampai sekarang. Itulah yang membuat sebetulnya pemerintah dan kita sepakat agar bullying ini dihapuskan ataupun diminimalkan. Karena dampaknya cukup panjang daripada apa yang dilakukan oleh orang itu pada saat itu. Mungkin pada saat bullying dia hanya 3 menit, tapi efeknya bisa 30 tahun ke depan. Ya, next. Kita mencoba melihat dari perspektif agama Buddha. Ajaran Buddha pada dasarnya adalah jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Siapapun menjadi Buddha, kalau sekarang kan Sakyamuni Buddha atau Buddha Sakyamuni. Nanti mungkin ada yang lain Buddha-Buddha berikutnya. Karena Buddha itu bukan monopoli satu orang saja. Saya pun bisa menjadi Buddha apabila menjalani kehidupan yang baik. Siapapun menjadi Buddha itu tidak terbatas kepada gender, laki-laki atau perempuan. Siapapun bisa. Tetapi semua Buddha punya karakteristik ajaran yaitu jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itu terjadi kepada semua Buddha. Itu diajak oleh semua Buddha. Nah, jadi itulah dasar pondasi daripada ajaran Buddha. Dalam agama Buddha, perbuatan jahat itu wajib dihindari. Perbuatan baik itu sebanyak-banyaknya bisa dilakukan. Itulah prinsipnya. Karena kenapa? Karena apabila kita berbuat baik, maka ke depannya kita akan mendapatkan yang baik. Apabila kita berbuat jahat, maka ke depannya kita akan mengalami apa yang tidak baik dari perbuatan kita. Dan agama Buddha dikenal dengan hukum karma. Walaupun saya akui hukum karma tidak monopoli agama Buddha. Hukum karma itu juga ada di Hindu. Bahkan di Kristen juga ada hukum tabur tuai, sorry. Ya. Jadi saya rasa di Islam juga ada. Makanya kita dianjurkan apa? Mungkin agama selalu mendorong kita untuk berbuat baik dan mendorong kita untuk menjauhi yang jahat. Itu pasti akan kena akibatnya. Siapapun yang berbuat baik akan mengalami manfaat. Nah, dari hal ini, itulah pondasinya. Kita bicara bullying, perundungan. Perundungan itu, kalau kita melihat karakteristik perbuatan ini, dia sudah menimbulkan hal yang tidak baik kepada orang lain. Membuat orang lain tidak nyaman. Membuat orang lain gelisah, ketakutan, terancam, teraniaya, terjolimi. Itu adalah salah satu karakter perbuatan yang tidak baik atau jahat. Dan itu wajib dihindari dalam agama Buddha. Maka setiap siswa Sang Buddha, setiap umat Buddha, jika dia mengerti ajaran Buddha, dia otomatis dan secara spontan, secara sadar pun, dia akan menolak bullying. Dia menolak perundungan. Kenapa? Karena dia tahu itulah hal yang wajib ia hindari. Tidak mungkin orang yang mengerti ajaran Buddha, dia membuli orang lain. Kenapa? Dia sudah mengkhianati apa yang menjadi pondasi dasar ajaran Buddha itu sendiri, yaitu jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan atau perbanyak kebajikan, dan sucikan hati pikiran. Ini adalah pondasi yang wajib diterima oleh semua umat Buddha atau semua yang mengerti ajaran Buddha. Jika belum mengerti ajaran Buddha, dia tidak akan paham ini. Atau jika dia mengaku agama Buddha tapi tidak melakukan ini, maka dia belum sebagai siswa agama Buddha, belum sebagai umat Buddha. Next, Pak. Nah, bicara soal perbuatan, ada dua, baik dan jahat, baik dan tidak baik. Sang Buddha mengatakan, atau ajaran Buddha mengatakan bahwa semua perbuatan itu baik yang jahat maupun tidak baik, salurannya ada, ibarat air ya. Dia akan mengalir melalui selang. Ibarat parit, dia akan mengalir melalui ya got, saluran-saluran pipa atau apa. Perbuatan juga, baik itu jahat maupun tidak jahat ataupun yang baik, dia mengalir
tiga saluran, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sang Buddha sejak awal-awal selalu mengatakan bahwa tiga saluran ini adalah tiga pintu. Kalau kita tidak mawas diri, maka pintu ini bisa menjadi sumber malapetaka bagi kita. Jika kita mawas diri, maka tiga pintu ini bisa menjadi pintu yang membawa keberkahan kepada kita dan orang lain. Maka Sang Buddha mengatakan tiga pintu ini harus betul-betul dijaga. Kita melihat perundungan. Dari manakah itu berasal? Kalau dia ngomong menghina, tentu dia berasal dari ucapan. Tetapi sebelum berucap, tentu dia pasti didahului oleh pikiran, makanya dia bisa berucap. Maka pintu pikiran pun kena, pintu ucapan pun kena, atau pintu mulut namanya. Dan ketika perundungan ini dilakukan berulang kali, maka menjadi habits atau kebiasaan. Maka perbuatan pun kena. Aksi fisik pun mungkin bisa kena. Kalau itu terjadi kontak-kontak fisik, melempar orang ataupun mengancam orang dan sebagainya, sehingga membuat orang teraniaya. Bayangkan, tiga pintu ini memenuhi syarat untuk perbuatan tidak baik. Ini sangat berat. Dalam agama Buddha tadi diceritakan ada hukum karma. Bila karma itu dilakukan tiga pintu ini sekaligus, maka dampaknya cukup berat. Apa akibatnya? Maka akan timbul masalah baru bagi si pelaku. Kenapa? Dalam bullying ini pasti ada dua pihak, yang melakukan dan yang korban. Yang melakukan mungkin puas sementara waktu. Yang korban, dia mungkin akan teraniaya sementara waktu. Tetapi kemudian, ini akan berproses sesuai dengan hukum karma. Maka si pelaku tadi bisa saja dilaporkan. Apalagi sekarang kesadaran hukum masyarakat begitu tinggi. Sehingga mungkin dia akan dipanggil polisi. Mungkin dia akan dijerat hukum. Inilah namanya hukum tabur tuai. Artinya apa yang diperbuatnya langsung dia terima. Tidak mungkin kalau dia tidak buat, dia akan berurusan dengan hukum. Sebaliknya, jika kita tidak melakukan bully atau perundungan, kita tidak akan pernah merasa khawatir. Kenapa? Tidak mungkin ada hukum yang menjerat kita. Karena tidak ada korban. Maka tadi saya mengatakan bahwa dalam agama Buddha itu jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati pikiran, itu pondasi. Pondasi ini kemudian masuk ke dalam saluran pikiran, ucapan, dan perbuatan. Bully termasuk tidak baik. Keluar dari mana dia? Sekali lagi, dia bisa ucapan doang. Tapi menurut saya tidak mungkin ucapan tanpa didahului proses bergeraknya otak. Sehingga pikiran pasti bergerak. Pasti muncul kesadaran dulu, baru kita berucap. Setelah berucap, berulang-ulang, maka menjadi habit. Maka tiga saluran ini terjadi. Sangat berat. Dalam agama Buddha, sama seperti agama lain juga ada aturan-aturan. Di Kristen mungkin 10 perintah Allah. Karena maaf ya, saya dulu sekolah di sekolah Kristen, jadi saya paham sedikit-sedikit lah. Nah, di Buddhis ada lagi namanya Pancasila Buddhis. Pancasila itu terdiri dari kata panca dan sila. Panca itu lima, sila itu moral. Bukan Pancasila ideologi dari kita ya, bukan. Ini Pancasila kebetulan namanya sama, tapi panca itu lima dan sila itu moral. Moral-moral dalam agama Buddha. Salah satu tekankan adalah sila pertama, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menyakiti semua makhluk. Ketika bully kita lakukan, kita membuat orang lain sakit hatinya, kecewa, teraniaya, terjolimi, maka dia memenuhi syarat untuk pelanggaran sila pertama, yaitu membuat makhluk lain menderita, terluka, walaupun ini terluka hatinya, traumatik. Nah, di dalam Pancasila Buddhis ada lagi sila keempat, dilarang atau diupayakan menghindari kata-kata yang tidak bermanfaat yang membuat orang lain menderita. Fitnah tidak boleh, gosip tidak boleh, eh, ngobrol yang tidak bermutu, ngawur tidak boleh, ngalor ngidul tidak boleh, apalagi bully yang sudah bisa membuat orang lain itu terhina, terkecewakan. Itu otomatis juga melanggar sila keempat. Jadi ada dua hal ya, para mahasiswa kami yang kami sayangi. Pertama adalah dia sudah melakukan perbuatan jahat dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kedua, dia sudah melanggar sila dalam pandangan agama Buddha yang lima buah tadi ya. Nah,
Apabila dilakukan, tentu saja kita kembali kepada slide berikut tadi adalah hukum karma. Karma ini pasti akan ada. Ini yang ngomong Buddha. Jadi yang ngomong bukan saya. Siapa yang berbuat tidak baik, dia pasti akan mengalaminya. Ini masalah waktu, timing. Ya, jadi karma itu memang sangat kondisional. Dia tidak serta-merta langsung berbuah. Tetapi apabila kondisi-kondisi pendukung matang, maka dia bisa berbuah cepat. Ibarat kita lempar biji semangka. Kalau di tanah itu gersang, belum ada humusnya, belum dirawat, dia mungkin akan lama tumbuhnya. Tetapi begitu kita lempar biji semangka ini ke tanah yang gembur, yang memang subur, dan memang terawat, dia cepat tumbuhnya. Nah, ketika kita membuli orang, merundung orang, ketika kondisi sekarang sudah matang, pasti akan cepat berbuah. Saya menganggap saat ini adalah kondisi yang matang. Kenapa? Mungkin ada bertanya, kok yakin sekali Pak Rudianto? Karena sekarang teknologi mendukung kita. Kalau dulu kita dibully orang yang tahu mungkin saya dengan yang membuli saya. Begitu Pak Joshua ya. Kalau sekarang, kenapa saya bilang kondisi sudah matang? Viral. Netizen paling kejam itu. Ketika ada 10 orang aja udah memviralkan kita, ditambah 20 orang lagi temannya, berkali lipat, multiplier effect, maka selesailah. Kita bukan lagi berurusan dengan diri kita, bukan dengan si korban, tapi kita berurusan dengan hukum sudah. Maka saya mengatakan bahwa saat ini kondisi jauh lebih matang. Sang Buddha mengatakan perbuatan yang kita lakukan akan cepat matang apabila kondisi-kondisi penunjangnya sudah masak. Nah, zaman milenial ini sangat masak semuanya. Kenapa? Semua didukung. Teknologi ada, kepedulian ada, perangkat hukum ada, apalagi. Bahkan bullying ini sudah menjadi program pemerintah dalam pendidikan. Jadi betul-betul mendukung. Nah, kita lakukan itu bisa menjadi masalah buat kita. Karma itu langsung matang. Jadi karma jangan diartikan mati dulu baru muncul. Banyak sekali umat Buddha pun tidak paham tentang karma. Dia merasa hukum karma ini adalah berbuah ketika dia meninggal, kemudian terjadi semacam tumimba lahir atau kelahiran masa akan datang. Lalu tidak. Karma ini syaratnya cuma gampang. Semua kondisi matang. Kita ambil contoh. Zaman dulu KDRT nggak ada yang tahu karena aib. Zaman sekarang di era keterbukaan bukan si istri yang melaporkan suaminya KDRT, tetangga. Kenapa? Karena kesadaran hukum begitu kuat, kepedulian sudah begitu kuat, teknologi begitu menunjang, dan ketika dilaporkan gampang. Kalaupun si suami berbohong, CCTV ada. Zaman dulu kan ada CCTV, itu dia. Ya kan sehingga dia bisa berkelit lah istilahnya. Kalau sekarang nggak bisa. Nah anaknya juga bisa melapor karena kenapa? Dia memegang suatu alat yang memang bisa memungkinkan untuk melapor, handphone, ya. Teman-temannya juga ada. Lalu dulu tidak ada Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Perempuan nggak ada. Sekarang sudah banyak perangkat itu disediakan. Sehingga saya mengatakan untuk zaman sekarang ini hati-hatilah. Karena alam dalam agama Buddha semakin lama semakin matang. Dia akan memprotek semua manusia. Itu memang proses waktu. Memang begitulah adanya. Ya, oke, next Pak. Jadi tadi saya sudah bicara mengenai itu. Bully ini sejauh mana risikonya ya? Ya tergantung dampaknya. Bila dampaknya besar, si korban makin berat teraniaya, ya maka dampaknya akan lebih berat lagi. Jadi memang seperti itu. Bully ini kalau direncanakan makin berat. Spontan saja sudah berat, apalagi direncanakan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Ketika kita sudah mempelajari tentang bullying ini, perundungan ini, berarti kita sudah diberikan satu wawasan oleh kampus dari Pak Sofyantan ini. Artinya, para semua audiens yang hadir di sini, pihak kampus sudah memberikan satu warning lah. Ingatlah kita bahwa bully ini adalah sebuah potensi untuk kita apabila dilanggar bisa menjadi malapetaka di kemudian hari. Secara agama Buddha sudah jelas itu perbuatan tidak baik. Nah, ketika kita masih melakukannya lagi, maka itu berarti kita bukan lagi spontan. Kita berarti
Sudah tahu itu salah tapi melakukan. Apa namanya itu? Ya namanya terencana kalau menurut saya. Kalau tidak terencana itu artinya kita sama sekali nggak tahu. Tapi ini tahu, tapi silap. Memang betul ada istilah silaf, kilaf. Tetapi kalau menurut saya kita tahu, sedapat mungkin kita jangan lakukan. Contoh, api itu panas, api itu membakar. Kita tahu, tapi kita sengaja dekat. Nah, ketika terbakar, itu bukan yang spontan. Itu memang suatu kebodohan. Itu suatu terencana juga, ada maksud tertentu. Kereta api kita tahu, udah palangnya tertutup, kita terobos. Kilaf, Pak. Karena kita mau cepat. Itu bukan kilaf, itu kebodohan. Kenapa? Sudah tahu kereta api itu kalau bertabrakan dengan apapun kita remuk. Tapi kita sengaja melanggar. Jadi memang kalau yang sudah tahu kita lakukan, itu namanya bukan lagi kilaf. Tetapi sudah memang ada rencana. Nah, rencana yang ditopang oleh suatu kebodohan akal pikiran. Maka sering saya lihat di medsos, dia maki-maki orang, nanti ujung-ujungnya apa? Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada ini instansi yang tidak bermaksud. Saya pikir tidak mungkin ketika dia melakukan itu dia tidak tahu. Dia tidak sadar betul. Kenapa tidak sadar? Kontrol diri kurang. Maka kalau sudah begitu, yang repot adalah diri sendiri. Maka adik-adik sekalian para mahasiswa, ingatlah, ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Kita juga ketika berhadapan dengan orang lain, kita harus pilah apa yang memang harus perlu diucapkan dan apa yang tidak perlu diucapkan. Karena itu juga bisa berindikasi kepada banyak hal. Apakah itu fitnah, apakah itu perundungan, apakah itu menghina, macam-macam. Karena dari mulut ini sendiri turunannya banyak nih, diferensiasinya banyak. Ya, jadi tergantung si korban mau mendefinisikan apa dan hukum akan mengelompokkan kategori mana. Tapi yang jelas perundungan ini ya tetap merugikan pelaku dan merugikan orang lain juga. Dua belah pihak dirugikan menurut saya. Ya, lanjut Pak. Nah, ketika kita sudah tahu bully itu tidak baik dan perbuatan yang tidak baik juga, pertama kita harus mencegahnya. Cara yang paling gampang untuk mencegah dalam agama Buddha adalah kita jarang di agama Buddha ini untuk dilarang. Nah, kalau diperhatikan dalam kitab-kitab agama Buddha, Sang Buddha hampir tidak pernah mengatakan jangan, tapi dia memberi satu gerakan penyadaran kepada kita. Nah, mindful. Jadi kita harus tahu. Karena kenapa? Menurut Sang Buddha, dengan penyadaran itu kontrol diri kita lebih long term, lebih jangka panjang. Ketimbang kita dilarang begitu saja. Karena biasanya manusia kalau dilarang begitu saja, belum tentu dia panjang kontrol dirinya. Mungkin sekali waktu dia akan coba-coba lagi. Nah, dalam agama Buddha, paling penting adalah kita harus sadar ini. Akar masalah itu di mana. Jadi Sang Buddha itu basisnya sama seperti dunia akademik juga adalah berbasis kepada akar masalah. Jadi akar dari semua perbuatan bully adalah perbuatan jahat. Tidak mungkin tuh bully itu ada niatnya baik, nggak ada. Memotivasi jarang. Kalau menurut saya kalau motivasi banyak kata-kata motivasi yang bagus. Tidak harus dengan membuli. Betul kan Bapak Ibu ya? Kalau untuk memotivasi orang tidak mungkin dengan menghina. Banyak kata-kata pujian, apalagi namanya ya kata-kata lembut lah. Dan itu mungkin akar apa dampaknya itu lebih panjang yang positif. Nah, saya dulu ingat loh dipanggil apa? Kacamata bolong. Ini contoh pengalaman saya ya. Karena pada masa saya itu jarang orang berkacamata. Nah, dipanggil kacamata bolong. Nah, justru saya ingat sampai sekarang tuh. Kenapa ya begitu ya? Kok dipanggil kacamata bolongnya? Nah, ada teman saya dipanggil, PC. Mungkin itu lucu. Ada yang ketawa mendengarnya. Tetapi dampaknya itu panjang. Tapi kalau kita puji, mungkin dia tidak akan merasa itu teraniaya. Nah, jadi tadi saya mengatakan bahwa bully itu adalah termasuk akar perbuatan tidak baik. Perbuatan tidak baik itu berarti perbuatan jahat. Perbuatan jahat akarnya ada. Samudra mengatakan akar daripada perbuatan jahat ada tiga. Yang pertama adalah kebencian, rasa benci. Disebut dengan istilah dosa. Mohon maaf, dosa di sini bukan seperti dosa yang kita bayangkan ya. Dalam terminologi Indonesia sehari-hari. Dosa ini adalah bahasa Pali, bahasa India kuno, yang artinya benci.
Jadi orang yang penuh dosa dalam terminologi Buddhis adalah orang yang penuh kebencian, orang yang penuh rasa dendam, itu dosa. Akar yang kedua adalah serakah atau disebut dengan loba. Jadi loba itu serakah dan kebodohan atau disebut dengan moha. Jadi tiga akar inilah yang sebetulnya rajanya dari semua perbuatan jahat. Bukan rajanya mungkin. Akarnya lah. Inilah embrionya. Jadi misalnya ada orang membunuh karena dendam. Akarnya kebencian itu. Makanya kalau kita lihat muka orang yang benci itu ya sangar. Muka orang yang marah itu ya ngeri. Kenapa? Memang benci akarnya. Orang yang tamak itu pasti dia juga tidak baik. Karena memang itu termasuk akar kejahatan. Sudah satu ada, dia mau dua. Sudah mau dua, tiga. Sudah mau tiga, empat. Tak puas-puas, bahkan sampai dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Itu namanya serakah. Dan yang ketiga ada kebodohan. Kebodohan yang dimaksud oleh Sang Buddha di sini bukan kebodohan intelektual. Ini adalah kebodohan batin. Dia tidak bisa membedakan apa ya, mana yang benar, mana yang baik, mana yang membuat orang lain itu happy, dan mana membuat orang itu menderita. Pokoknya dia tidak tahu apa-apa soal itu. Jadi kebencian ini punya antidot. Antidot itu boleh saya katakan adalah lawannya. Jadi kalau kebencian itu menurut Sang Buddha ada obatnya. Itulah antidot tadi. Apa obatnya? Cinta kasih. Makanya dalam Sang Buddha sering-seringlah kita mengembangkan rasa cinta kasih. Nah, sama seperti agama lain juga. Cinta kasih sangat diperlukan. Jadi untuk hal-hal pondasi ini kita sama. Tadi Pak Joshua ada mengatakan di mana titik temunya? Saya rasa di sinilah. Saya rasa tidak ada agama yang eh, mengajarkan kita untuk benci dendam. Nggak ada. Jadi agama Buddha juga sama. Mengembangkan cinta kasih. Bahkan agama Buddha betul-betul fokus. Sampai dengan doa cinta kasih ada. Doa untuk mengembangkan cinta kasih ada. Bagi yang belum ada. Bahkan untuk meditasi ataupun samadhi atau semedi. Juga ada yang khusus cinta kasih. Betul-betul ada satu jalur untuk mengembangkan ini. Dia tidak hanya di bibir saja. Bahkan praktek-praktek cinta kasih pun ada. Bahkan kalau di dalam tradisi Tantrayana yang banyak mantra, ada mantra khusus yang sering harus kita ucapkan berulang-ulang untuk bisa timbul rasa cinta kasih dalam hati kita. Ada. Jadi memang cinta kasih ini mendapatkan porsi yang luar biasa dalam agama Buddha. Dan Buddha mengatakan, balaslah kejahatan dengan cinta kasih. Ini sama kurang lebih kalau saya pelajari dulu di Kristen, mohon maaf kalau salah Pak Joshua. Nah, jika ditampar, berilah pipi kirimu atau apa kananmu itu. Begitu ya. Bahkan eh, Yesus pun ketika disalib, dia mendoakan yang ikut menyalib dia. Kalau saya tidak salah. Karena waktu saya kecil juga belajar itu. Itu cinta kasih, tidak dendam. Ya. Nah, jadi sama. Inilah titik temu kita. Di agama Islam juga saya pikir demikian. Hindu juga demikian. Jadi kebencian itu harus dilawan. Nah, bully ini menurut saya bisa jadi tumbuh karena kebencian itu. Satu hal. Kenapa? Karena keluar kata-kata itu yang tidak pernah yang membuat orang lain bahagia. Tapi kalau kata-kata itu bahagia, pasti saya yakin orang lain tidak akan traumatik. Tidak ada orang traumatik karena dipuji. Ya kan Bu Astuti ya? Tidak ada. Bu Astuti cantik sekali. Trauma saya Pak dipuji cantik. Sering-sering nggak apa-apa, Nggak Pak. mungkin. Nah, bahkan kita mengatakan, waduh sering-sering Pak ya, nggak ada uang receh nih, kata orang Medan. Padahal senang dia. Kenapa? Karena memang pujian itu, kata-kata yang melembut itu tidak akan menimbulkan dampak yang negatif. Nah, ya. Jadi ketika ibu ibu kita menggendong kita, dibelai kita, itulah ingatan kita yang luar biasa sampai hari ini. Tidak pernah traumatik kita. Waduh, ingat ibu menggendong kita, mengayun-ngayun kita. Kok jadi ketakutan ya? Nggak ada itu. Tapi ketika orang lain membuli kita, itu diingat terus. Jadi Sang Buddha mengatakan, untuk bisa mengikis ini harus dengan cinta kasih. Untuk bisa mengurangi keserakahan dengan berpuas diri. Mungkin kita gak bahas ini. Tapi apakah ada budi kaitannya dengan serakah? Mungkin saja. Mungkin saja. Kenapa? Karena mungkin dia sangat dominan kekuasaannya sehingga dia ingin orang takluk kepada dia.
Sehingga dia ingin orang itu bisa menyerah kepada dia dengan hinaan-hinaan itu. Itu adalah akar daripada keserakahan. Tapi kalau kita berpuas diri, kita merasa cukup, pas, kita biasanya akan menghormati. Nah, contohnya, ya, kita sudah dapat kue, kita masih mau lagi. Itu kan berarti mengorbankan kepentingan orang lain. Tetapi kalau kita sudah dapat kue satu, kita dikasih lagi, kita lihat teman kita, oh dia belum, kita berbagi, sama-sama bahagia. Jadi akarnya kasih sayang juga betul, berpuas diri juga betul. Nah, yang ketiga, untuk mengurangi kebodohan, kembangkanlah kebijaksanaan. Salah satu caranya adalah dengan kuliah sore ini. Kenapa dibuat ini dengan topik bully, diskriminasi, supaya kita paham, bangkit dan tumbuhlah pemahaman kita. Dengan demikian kita akan merasa, wah, mulai besok aku akan mencoba seperti ini dan meninggalkan yang seperti itu. Kan begitu. Tumbuh kebijaksanaan kita. Saya juga ketika diberi oleh Pak Joshua, Pak, tolong sampaikan tentang diskriminasi, bully. Saya akan timbul kebiasaan saya. Kenapa? Ketika saya sudah bisa ngomong ke orang lain, janganlah sampai saya mendiskriminasi orang. Karena kalau tidak, itu nama saja berpura-pura dan bersandiwara. Kan begitu ya? Ya kan? Oke, next. Nah, jadi cara mencegah bully secara kontekstual ya. Pertama, paham dulu kondisi diri kita. Ada dalam agama Buddha itu namanya tiga konsep diri. Pertama adalah satu, hidup ini tidak kekal. Jadi kita harus tahu semua di dunia ini tidak ada yang bertahan lama. Jadi ketika kita membuli orang, untungnya apa? Nggak ada. Kamu merasa paling hebat? Tidak ada. Kenapa? Tidak ada yang kekal. Semua adalah fana. Yang kedua adalah tidak ada yang permanen. Tidak ada inti yang permanen. Semuanya berubah. Saya hari ini akan berubah dalam waktu 10 tahun lagi. Kenapa? Ternyata saya yang sekarang mungkin 10 tahun lagi atau 1 tahun lagi pun sudah pikun. Mungkin sudah sakit-sakitan. Berarti tidak ada diri Rudianto yang seutuhnya tidak akan berubah. Dia akan terus berubah, berproses. Molekul-molekul dalam tubuh saya ini berproses dia. Hari ini pintar, besok belum tentu. Kenapa? Mungkin ada sel-sel yang rusak dan tidak bisa diregenerasi lagi. Sehingga ya apa boleh buat. Ketika muncul kesadaran itu, apa guna kita membuli orang? Apa yang disebut dengan superior itu? Apa yang disebut dengan orang yang berkuasa? Apa yang disebut orang paling hebat? Tidak ada, nothing. Yang ketiga adalah semuanya adalah mengalami perubahan. Itu tiga konsep dalam agama Buddha. Pertama, tidak ada yang kekal. Kedua, berubah. Tidak ada permanen. Yang ketiga, tidak ada inti yang bisa dipertahankan. Gak usah jauh-jauh, Bapak. Adik-adik semua, mahasiswa. Jam 2 kita mulai kuliah ini. Nanti jam 4 sudah selesai. Tidak ada yang bisa dipertahankan. Semua berubah. Tadi pagi lapar, kita makan. Siang sudah berubah, lapar lagi. Kan gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang bisa bertahan lama. Kedua, kita harus paham hukum karma. Apa yang kita perbuat akan kita terima. Kalau kita paham hukum karma ini, takut kita berbuat jahat. Percaya atau tidak? Kalau dalam agama lain mungkin ada namanya siksa api neraka. Di dalam agama Buddha, jatuhnya ke dalam alam penderitaan. Ini dahsyat ini. Jadi kalau kita paham hukum karma ini, nggak berani kita. Ada istilah dalam agama Buddha, kita harus malu dan takut berbuat jahat. Kalau kita karena malu dan takut, bayangkan saja kejahatan di dunia ini. Nah, semua umat Buddha harus patuh kepada hukum karma. Kenapa? Karena itu memang salah satu pondasi daripada ajaran utama Buddha. Yang ketiga, harus disiplin menjalani Pancasila Buddhis. Itu tadi, tidak menganiaya, tidak asusila, tidak berbuat kata-kata bohong, dan sebagainya. Dengan kita disiplin, maka kita terbiasa berada on the right track di jalur yang benar. Sehingga mahasiswa-mahasiswa kalau tahu Pancasila Buddhis sebagai yang Buddhis, maka dia tidak akan pernah bermasalah dengan orang lain. Tidak akan pernah bermasalah bagi dirinya sendiri. Yang terakhir adalah menjaga diri dalam komunitas yang baik. Sang Buddha ada pernah mengajarkan satu istilah yaitu namanya Kalyana Mitra. Kalyana itu teman. Sorry, Kalyana itu baik. Mitra adalah teman. Jadi teman yang baik. Kalau kita berada dalam pergaulan yang baik, otomatis kita akan terjaga semuanya. Terjaga perbuatan kita,
terjaga ucapan kita, terjaga pikiran kita. Sehingga dengan demikian kita akan bahagia dan tidak pernah terpikir untuk berbuat tidak baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Nah, untuk bisa mengembangkan itu semua, tekunlah beribadah, tekunlah melatih diri, dan terakhir adalah aktif dalam kegiatan yang baik dan sehat. Nah, ini dia adik-adik ya. Ini mengenai bully. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Untuk presentasinya Pak, dulu nanti akan sesi Oke, tanya jawab. cukup jelas ya. Baik, Ya. lanjut. Saya masuk kepada topik yang kedua, diskriminasi. Aduh, kalau bicara diskriminasi ini ya, saya pikir kita harus mengakui bukan hanya Indonesia saja pernah mengalami masa-masa ini. Martin Luther King pun menjadi tokoh perjuangan hak asasi manusia juga mengalami diskriminasi. Diskriminasi ini bukan antara luar dengan dalam, bahkan antara internal pun bisa terjadi diskriminasi. Di dalam agama Buddha misalnya, kadang-kadang muncul juga diskriminasi itu. Ya, muncul yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Contoh, oh dia kalangan yang terpelajar, paham Dharma, paham ajaran Buddha. Ini kita orang awam, sehingga seolah-olah ada gap. Padahal Sang Buddha mengatakan semua manusia sebetulnya, sesungguhnya memiliki derajat yang sama. Ini yang bilang bukan saya loh ya, Buddha. Memang ketika Buddha lahir atau dulu namanya Pangeran Pangeran Siddhartha lahir, dia dihidup dalam masa eh, sistem Hindu lah, di mana sistem Hindu kita tahu ada kasta. Namun kemudian oleh Buddha, beliau tidak tidak apa namanya istilahnya, beliau menerima semua orang dari berbagai kasta sebagai siswanya. Jadi kalau saya bilang dia menolak hidup tidak juga, tapi Sang Buddha mencoba membuat satu terobosan baru, membuat satu gerakan baru, di mana ketika dia melihat kasta itu, dia mencoba melakukan suatu gerakan di mana dia menerima semua siswanya tanpa memandang kasta itu sendiri. Itu dia. Karena menurut Sang Buddha, yang paling penting itu adalah bukan golongan, bukan ekonominya, bukan paras fisiknya, tetapi yang paling penting adalah kualitas perbuatannya. Ini dia sebutkan oleh Buddha dalam kitab suci agama Buddha, bagian Diga Nikaya, ada saya tulis di sini, bahwa sekalipun ia dari golongan yang tidak baik atau golongan rendah, tapi ia senantiasa berbuat baik, maka ia akan memperoleh kebahagiaan di kemudian hari. Jadi ingat, dalam agama Buddha yang paling penting adalah kualitas perbuatan. Laki-laki perempuan sama saja. Saya kebetulan adalah pandita. Saya sering ceramah ketika diundang dalam pemberkatan pernikahan. Saya selalu sampaikan bahwa kepada calon mempelai ataupun kedua mempelai, saya katakan bahwa dalam agama Buddha yang paling penting adalah kualitas perbuatannya. Ketika kalian punya anak, jangan pernah membeda-bedakan apakah ini laki-laki atau perempuan. Sebab jelas sekali Sang Buddha dalam Diga Nikaya 3, yang paling penting adalah kualitas perbuatannya, bukan kualitas fisiknya. Fisik boleh lumpuh, fisik boleh cacat, tapi ketika kualitas perbuatannya bagus, maka ia melampaui orang yang seperti itu. Dia sudah melakukan sesuatu yang benar dan baik. Lanjut, Pak. Nah, kenapa Sang Buddha menolak diskriminasi ya? Pasti ada alasannya. Ada 5 alasan. Yang pertama adalah alasan biologis. Kalau kita lihat ikan banyak spesiesnya. Betul nggak Pak Joshua? Ada ikan tongkol, ikan paus, ada ikan piranha, ada ikan teri. Memang ikan namanya, tapi spesiesnya banyak. Tapi manusia, spesies manusia semua. Satu tunggal dia. Walaupun di Afrika, ya dia manusia. Tidak ada manusia yang berekor. Ada manusia yang hidup di laut. Nggak ada, manusia sama. Betul nggak? Nah, jadi oleh sebab itu, Sang Buddha mengatakan, manusia dilahirkan sebetulnya spesies tunggal. Jadi tidak dipersoalkan dari mana dia dilahirkan, siapa keturunannya, tapi yang penting dia adalah apa yang dilakukan oleh dia. Jadi Afrika pun ketika dia berbuat baik, ya perbuatan baik. Ketika dia lahir di, katakanlah di Indonesia, dia berbuat baik, ya berbuat baik. Hampir semua manusia itu lahir, bukan hampir semua, semua, ya di darat.
Tidak ada manusia yang spesiesnya di dasar laut, nggak ada. Nah, ya. Kalau ikan masih ada, ikan paus, mamalia itu. Hmm. Kalau kita tidak ada yang manusia yang lahir dari rahim laki-laki, nggak ada. Semua tetap dari ibu, begitu ya. Yang kedua, alasan evolusi. Jadi manusia ini walaupun dia lahir miskin, tidak berarti dia harus selamanya miskin. Dia bisa kaya di kemudian hari apabila dia berjuang keras. Artinya ada perubahan yang bisa ditimbulkan oleh dia. Jadi kalau dia bisa merubah itu maka berkualitaslah dia. Jadi semua diberi hak. Tidak ada hak. Tetapi kalau binatang, mohon maaf ya, kita lihat anjing lah. Berapa keturunan pun mukanya sama semua. Betul nggak Pak Joshua? Kucing, maaf ya. Saya bicara ini contoh aja. Kucing, berapa generasi dari buyut kita, muka kucing sama semua itu. Tapi kalau Pak Joshua, besok bisa tambah ganteng, kumisnya dicukur. Wah, berubah Hmm. dia langsung. Iya kan? Pak Joshua 10 tahun lagi, wah, lebih ganteng lagi. Udah berisi badannya, gemuk. Karena rajin olahraga, diurus istri, kemudian dia pola hidup sehat, berubah. Tapi kalau namanya anjing, ya begitu-gitu terus mukanya, walaupun dipelihara oleh orang kaya. Nah, itu dia ya. Jadi, tapi walaupun demikian bukan berarti, wah Pak, kita boleh diskriminasi kepada anjing. Nah, nanti saya jelaskan. Sang muda diskriminasi kepada binatang pun nggak boleh. Kenapa? Akarnya dari adalah cukup jelas. Jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati pikiran. Tapi kenapa soal diskriminasi sang muda bicara ke manusia? Memang yang ada diskriminasi itu manusia. Yang terjadi diskriminasi itu adalah manusia kan. Alam binatang nggak ngerti dia itu diskriminasi. Oke, next. Yang ketiga, alasan sosiologis. Jadi diskriminasi itu sangat temporer ya, sangat relatif kalau saya sebut. Kenapa? Kalau kita lihat pada masa Raden Ajeng Kartini almarhum, mungkin pada masa itu wanita sangat dipinggirkan. Wanita sangat diskriminatif, tidak boleh sekolah, dipingit, kalau nikah pun harus ditentukan jodohnya. Itu pada satu masa. Tapi masa berikutnya, emansipasi wanita. Artinya apa? Diskriminasi itu tidak bisa kita katakan seumur hidup, sepanjang hayat, sepanjang dunia ini. Bisa berubah. Jadi sang Buddha menolak diskriminasi kenapa? Itu hanya buatan manusia saja, tidak buatan universal, tidak alamiah. Tetapi kalau hujan pada bulan Desember, mulai dari Oktober sampai Desember, itu memang dari dulu sudah begitu hukum alamnya di Indonesia. Kalau ada pun penyimpangan dikit ya sedikit lah. Tetapi kalau namanya diskriminasi, zaman Kartini sama sekarang udah berubah. Zaman Siti Nurbaya udah berubah. Kan begitu. Tergantung kebijaksanaan manusia timbul, maka berubah. Tergantung kesadaran manusia berubah, ya berubah. Ya kan? Dulu katanya wanita tidak boleh mendahului laki-laki. Nah, buktinya sekarang bisa. Dan juga relatif dari segi tempat. Mungkin pada saat itu di Indonesia terjadi diskriminasi gender. Tapi di Amerika sudah modern. Berarti tidak universal itu. Itu hanya terjadi sangat relatif di satu tempat aja. Tapi tempat lain belum tentu. Maka Sang Buddha mengatakan diskriminasi ini buatan-buatan manusia saja. Jadi dia tolak. Itu hanya karena ada pandangan-pandangan salah. Pandangan yang tidak bijak, maka terjadilah. Yang keempat, alasan etika dan moral. Sang Buddha mengatakan bahwa semua kekayaan, semua harta benda, semua hal-hal yang cantik, ganteng, itu adalah bukan ukuran satu-satunya kualitas manusia. Yang paling penting adalah apa yang diperbuatnya. Mungkin orang nggak setuju, tapi diam-diam setuju. Contoh, kita lihat Mahatma Gandhi. Itu orang kaya dulunya. Tapi kemudian beliau melepaskan semuanya, akhirnya berjuang di jalur ahimsa. Kan begitu ya. Justru ketika dia melepaskan semua, dia punya materi, lalu dia hidup sederhana. Bahkan bajunya pun dia pintar sendiri, pakai benang. Makin besar namanya. Atau Buddha, dulu anak raja. Bahkan dianggap sebagai calon penerus raja. Maka disebut dia adalah pengganti daripada ayahnya. Calon Raja Sukawati, Raja Sejagat. Dia lepaskan jadi pertapa, jadi Buddha. Tapi apakah setelah dia jadi Buddha, jadi pertapa miskin, dia langsung turun grade-nya?
malah semakin mulia beliau, agung. Kan begitu. Jadi secara etika dan moral, saya pikir saya setuju bahwa tidak dari penampilannya, tidak dari intelektualnya, bahkan kepintaran pun bukan menjaminnya. Kenapa? Banyak juga yang pintar tapi ternyata membuat kesusahan bagi orang lain. Banyak juga yang pintar tapi mendedikasikan hidupnya bagi kepentingan orang lain. Silakan pilihan mana. Jadi Sang Buddha mengatakan diskriminasi itu bukan karena semata-mata apa yang dipakainya, tetapi apa yang diperbuatnya. Makanya ditolak. Ya. Yang terakhir, alasan kemanusiaan bahwa siapapun dia, orang paling kuat pun di dunia ini, orang paling pintar pun, paling cantik dan ganteng, dia tidak bisa lepas dari namanya penyakit universal. Apa penyakit universal? Sakit, usia tua, dan kematian. Tidak ada yang bisa lepas dari itu. Sehebat apapun kita. Jadi ketika kita bicara soal diskriminasi, ketika kita sudah berjumpa dengan hakikat kemanusiaan ini, hakikat kehidupan ini, rontok semuanya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dibedakan. Malah punya persamaan, yaitu apa? Sama-sama meninggal, sama-sama pernah sakit, dan sama-sama akan tua kalau umurnya panjang. Jadi itulah makanya manusia itu harus sama-sama menjunjung hak kebebasan. Kenapa? Karena semua manusia ingin bahagia loh. Saya yakin itu. Para mahasiswa sini yang saya sayangi, semua ingin bahagia. Tidak ada yang ingin menderita. Dan semua orang ingin bebas daripada kesemena-menaan. Maka tadi kita bicara topiknya bully ataupun anti perundungan. Kenapa? Siapa di sini yang mau lahir untuk dihina? Siapa di sini mau lahir untuk dipijak-pijak hak asasi manusia? Nggak ada. Semua ingin bahagia, tenang, nyaman, lancar semua kehidupannya. Itu adalah hak kita semua. Makanya setiap negara itu mencoba mewujudkan itu. Walaupun kadang-kadang metodenya berbeda-beda. Ada dengan cara keras, ada dengan cara demokratis, ada dengan cara macam-macam lah. Ya. Pada dasarnya karena mereka ingin warga negaranya itu bahagia. Ya. Jadi saya dalam usia sekarang ini Pak Joshua, saya sudah sampai pada pemikiran itu. Mungkin ya, kita melihat dulu hukum cambuk. Waduh, ini tidak setuju kita, tidak humanis. Tapi hukum cambuk itu dilakukan untuk melindungi hak asasi orang lain. Mungkin. Mungkin bisa saja kan? Tetapi penerapannya mungkin ya seperti itu. Dulu di Indonesia muncul ada Petrus. Mungkin pernah dengar Petrus itu. Banyak orang nggak setuju secara hak asasi manusia. Kenapa? Mungkin caranya kurang tepat, tapi tujuannya kan bagus. Kenapa? Untuk bisa meredam kriminalitas. Karena kalau kriminalitas tinggi, orang nggak nyaman loh. Keluar malam, begal, keluar malam dirampok, keluar malam mungkin macam-macam, kan begitu ya. Maka dibuatlah peraturan. Tapi peraturan itu kemudian bisa salah gunakan. Itulah diskriminasi. Jadi saya sampai pada pemahaman seperti itu. Oke, lanjut. Jadi diskriminasi sudah selesai, bully sudah. Masuk yang ketiga, terakhir, lingkungan. Nah, memang lingkungan ini saya paling tertarik sebenarnya di lingkungan. Kenapa? Saya bersyukur tidak hidup dalam lingkungan yang penuh dengan perundungan. Buktinya kita berkumpul di sini kan enak. Saya ngomong tidak ada yang teriak-teriak lah. Berarti saya berada dalam lingkungan yang tepat ini. Moderator pun dengan santun mendengar saya punya paparan. Apakah sudah ngantuk atau tidak pun saya nggak tahu. Tapi tidak pernah menginterupsi. Itu namanya menghargai. Nah, saya tidak pernah hidup dalam lingkungan diskriminasi. Kebetulan saya keturunan Tionghoa, tapi saya besarnya di Sibolga. Tapi di Sibolga itu nama semboyannya adalah kota berbilang kaum. Tetangga saya orang Batak, samping saya Melayu. Kami kompak-kompak semua. Belum pernah saya rasa diskriminasi. Memang ada mengatakan, Tionghoa di apa namanya minoritas. Mungkin orang lain ya. Tapi saya sekolah juga banyak orang Bataknya. Teman semeja saya juga orang Batak ya. Andi Marpaung namanya. Sampai sekarang juga hubungan kami baik sekali. Jadi saya bersyukur lah ya. Seperti tadi saya sampaikan, harus mencari komunitas yang baik. Saya tidak percaya itu diskriminasi itu. Kalau terjadi di Indonesia itu bisa begitu fatal. Mungkin ada faktor X. Nah itu nanti tugas-tugas Bapak Ibu dosen. Nah, kalau saya melihat sebetulnya itu kehidupan yang nyata yang saya alami,
penuh dengan saling penghargaan. Memang pasti adalah pertengkaran-pertengkaran, tapi alami lah, tidak mengarah kepada yang seperti dibayangkan secara politis itu. Ya, biasa anak kecil berantem. Ya, kalau dihina guru pun saya sudah maafkan guru saya dulu. Ya, mungkin traumanya masih ada sekarang, tapi sudah saya maafkan. Kenapa? Karena kita diajarkan dalam agama Buddha untuk memaafkan. Ya itu. Saya rasa agama lain juga begitu. Ya, karena semua agama itu adalah sesuatu yang sangat indah dan mulia. Pelestarian lingkungan. Jadi Buddha itu sangat care kepada lingkungan. Bahkan kalau boleh saya katakan untuk tidak mengatakan sombong ya, Buddha itu adalah seorang aktivis lingkungan sejati. Kenapa? Pernah beliau mengatakan salah satu korbannya ya dalam kitab Anguttara Nikaya 2. Dia mengatakan seorang manusia kalau mau sejahtera itu harus memiliki kereta beroda 4. Itu saya ingat betul. Jadi ibaratnya kereta roda 4 ini adalah empat rodanya itu adalah pondasi kemakmuran. Nah, salah satu adalah lingkungan tempat tinggal yang sesuai. Maknanya dalam ini. Banyak orang mengartikan ini adalah rumah. Kalau menurut saya lingkungan itu luas. Bisa rumah, bisa alam sekitar, bisa tempat tinggal negara kita ini. Pokoknya itu kalau kita sesuai, maka kita bisa menjadi manusia yang sejahtera. Nah, Indonesia memenuhi syarat nomor satu. Menurut saya, kenapa? Di Indonesia ini kan apapun ada. Saya sudah pernah kemana-mana lah ya, tugas. Ya, saya lihat Indonesia ini betul seperti kata Kus Plus itu. Tongkat dan batu jadi tanaman katanya. Dalam kolam susu kan ada itu lagunya. Dilempar kayu jadi tanaman. Dilempar apapun jadi ikan. Pokoknya sangat penuh dengan berkah gitu. Betul. Kalau kita di Indonesia, apa yang nggak ada sih? Di Taiwan saya kemarin pergi, makan buah susah kita loh. Cari buah tuh mahal sekali. Indonesia ada. Itu adalah hadiah daripada alam. Cari durian, jangan coba-coba. Di mana mau cari durian ya? Mahal sekali. Saya siap makan mau cari pisang aja. Pisangnya harganya kurang lebih 50.000. Indonesia 50.000 dapat dua sisir itu. Mungkin ya. Bagi yang rajin ke pajak, orang Medan bilang pajak kan. Mungkin bisa lebih, bisa kurang. Tapi menurut saya pisang Indonesia berlimpah. Itulah salah satu roda kemakmuran, lingkungan tempat tinggal yang sesuai. Karena itu yang merupakan satu roda kemakmuran, maka Sang Buddha mengajar kepada kita, perhatikanlah lingkungan itu. Jangan pernah tidak peduli kepada lingkungan. Kenapa? Apabila lingkungan ini tidak kamu perhatikan, maka dia menjadi lingkungan yang tidak sesuai. Lingkungan yang tidak kondusif. Lingkungan yang tidak mendukung kepada hidup kamu. Maka bukan kereta roda 4 lagi. Tapi menjadi hilang rodanya satu. Maka berkuranglah kemakmuran kita. Itu Sang Buddha katakan. Jadi dalam agama Buddha, sekali lagi boleh saya katakan Buddha itu adalah salah satu penggiat lingkungan hidup. Penggiat pelestarian lingkungan. Kenapa? Ini adalah dalam Anguttara Nikaya 2, jelas-jelas dikatakan satu roda kemakmuran itu adalah bicara soal lingkungan. Selanjutnya Pak. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa Sang Buddha adalah pemerhati dan juga sangat pelestari lingkungan. Beliau juga kembali menggaungkan itu dalam kitab Dhammapada. Dia mengatakan jadilah seperti lebah. Kenapa lebah? Lebah itu butuh madu, ya. Maka dia mengambil madu dari bunga. Tetapi ketika dia mengambil madu dari bunga, adakah bunga itu rusak? Nggak ada loh. Bunga itu tetap utuh. Bahkan bunga itu makin subur. Kenapa? Dengan proses dia mengambil madu itu terjadi penyerbuan. Sehingga yang terjadi adalah bukan eksploitasi sepihak, bukan benalu, bukan parasit, tetapi dia simbiosis mutualisme. Madu dia peroleh, bunga pun tumbuh subur karena ada proses penyerbukan itu. Nah, jadi Sang Buddha juga menegaskan seperti itulah manusia ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Jangan jadi benalu, tapi ketika kamu ambil boleh saja, tapi ingat untuk juga memperbaharui. Sekali lagi ya, para mahasiswa saya yang saya cintai, adalah bukan hanya mengambil, tetapi juga memperbaharui. Sehingga dengan demikian lestari dia, ya, lestari dia. Begitu, ya. Next. Nah, kembali lagi Buddha menggaungkan betapa pentingnya ini lingkungan ini bukan hanya sebatas keuntungan material, tetapi juga bagi orang yang memperhatikan lingkungan, dia juga terjamin kehidupan spiritualnya.
Bahkan Sang Buddha mengatakan itu bisa menjamin dia terlahir di alam yang lebih baik, yaitu alam surga. Sang Buddha mengingatkan dan menceritakan seorang pemuda yang selain menghormati orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, dia juga sangat peduli kepada lingkungan. Ya, pertama dia mendirikan satu balai umum, di mana di sana dia sediakan tempat orang berteduh dan beristirahat. Konon di sana banyak pohon dia dirikan, dia tanami, sehingga ketika orang kepanasan, orang bisa berteduh dari panas dan bisa beristirahat di bawah pohon. Lalu dia juga menjadikan tempat itu menampung orang sakit. Kenapa? Karena pohon itu tiap hari mengeluarkan oksigen, sehingga bagi orang sakit penting sekali itu untuk healing ya, sehingga terjadi proses penyegaran tubuh fisiknya. Yang betul ini. Kebetulan kami sekolah bodhicitta para dosen. Jadi pendiri sekolah kami itu Biksu Pratama namanya. Nah, dia punya tempat bertapa di hutan. Banyak sekali orang yang sakit kanker sembuh. Atau kalau 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 tidak, orang sakit kanker ini bertahan hidup lebih panjang. Meninggal saya pasti meninggal ya. Tapi lebih panjang hidupnya daripada dugaan medis. Misalnya 3 bulan lagi. Tapi bertahan sampai 4 tahun, 7 tahun. Bahkan ada yang sembuh total. Kenapa? Karena hidup di lingkungan asli yang banyak pohonnya, di mana oksigennya sangat kaya. Saya pernah pergi ke tempat itu. Ketika saya ke sana, satu kali ada jumpa danau. Danau yang sangat teduh, sangat enak. Pohonnya luar biasa banyak. Sampai 3 bulan saya segar terus. Kenapa? Asupan oksigen itu luar biasa memang. Nah itu dia. Jadi sang Buddha itu menceritakan seorang pemuda yang membuat satu lingkungan yang tenang, pohon banyak, dia menampung orang yang berteduh, juga orang yang sakit, dan dia juga menyediakan di sana sumber air, sehingga orang lain bisa minum dan bisa mandi dengan baik. Dan juga dia menyediakan kebun bunga untuk obat stres. Jadi dia buatlah alam itu sedemikian rupa, dan ketika dia meninggal, ternyata atas perbuatan ini dia terlahir di alam surga. Apa arti cerita ini? Bahwa ternyata perbuatan yang mendukung kepada pelestarian lingkungan itu sangat mendapat perhatian penting dalam dunia spiritual. Bahkan bisa membuat kita terjamin lahir di alam surga. Itu dia. Jadi para mahasiswa, cobalah tiru seperti apa diajar oleh agama Buddha. Mungkin ini kalian tidak Buddhis, tetapi boleh ditiru. Apa itu? Ketika mendapatkan ada hasil dari alam, perbaharuilah. Di Thailand ada satu tradisi yang unik. Ketika mereka makan buah, katakanlah buah semangka, bijinya mereka kumpulkan, lalu kemudian dikeringkan. Kemudian mereka taburkan di mana tempat lahan kosong di Thailand. Sehingga akhirnya Thailand itu banyak buahnya. Paham kan? Jadi akhirnya tidak kekurangan buah mereka. Dan sampai sekarang kita lihat alam sangat mendukung Thailand. Durian Bangkok, hmm, luar biasa itu. Mangga Thailand, luar biasa. Yang serba Thailand, semua luar biasa buahnya. Kenapa? Karena interaksi mereka dengan alam luar biasa. Nah, Indonesia makan pepaya ada bijinya, dibuang bijinya ke tong sampah. Makan jambu klutuk ada bijinya, nah dilempar orang. Kan begitu kan? Jadi kalau di Thailand dikumpulkan semua, dikeringkan, ditaburkan. Luar biasa. Sang Buddha mengatakan itu perbuatan sangat baik. Dan saya yakin agama lain juga sama. Ya, karena alam ini tempat tinggal kita. Di situ tempat kita berteduh. Next, Pak. Mohon maaf Pak, terima kasih dulu untuk kita tahan dulu slide selanjutnya. Nanti biar saja mahasiswa yang lebih interaktif bertanya Pak, karena waktu kita Iya sudah ya. empat Saya baru puluh tahu ternyata menit. jam 3 juga ya. Iya, nggak terasa memang dari penjelasan Bapak cukup menarik. Dan ada Mudah-mudahan. juga teman-teman kita ini, ya mahasiswa kita ini, ada yang mau bertanya. Silakan, silakan. Nah, eh, untuk sesi apa pemaparan dari dosen tamu kita cukupkan karena kita buat 40 menit ya Pak. Mohon maaf sebelumnya karena lebih interaktif saja. Nah, nah, untuk mahasiswa kami, ya itu tadi pemaparan dari Bapak Rudianto Tanwijaya perihal bullying, diskriminasi, dan juga menjaga lingkungan. Kepada mahasiswa kami yang hadir, kira-kira hampir 200 ini sebenarnya Pak, tapi ada Oh yang iya. keluar masuk sampai eh,
signalnya terganggu, kami kondisional saja. Untuk mahasiswa kami, ada ini cukup banyak yang bertanya. Ya, ada dari WA, dari Zoom pun boleh. Silakan kepada Michael Jonathan, kelas kalau tidak salah ini adalah bisnis digital sore ya. Silakan Michael, ini bertanya, silakan. Ya, silakan. Open mic-nya Michael. Ya, nyalakan Michael mic-nya. Silakan. Harus persetujuan host ya. Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Michael Jonathan dari program studi Bisnis Digital. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Budianto. Jadi dari pemaparan Bapak tentang ajaran agama Buddha, saya dapat memahami bahwa ajaran agama Buddha itu mengajarkan kita untuk melakukan kebajikan dan tidak berbuat jahat. Nah, saya ingin bertanya lebih spesifik nih Pak, bagaimana pandangan agama Buddha yang mengajarkan kebajikan ini memandang peran seorang bystander? Jadi bystander ini adalah sudut pandang orang yang ketiga ya Pak. Jadi karena kan dari pemaparan Bapak hanya menjelaskan tentang pelaku dan juga korban bullying. Nah, bagaimana ketika kita menjadi seorang bystander atau orang yang menjadi saksi gitu ya Pak, hanya menyaksikan gitu. Nah, kalau jenis saksi ini kan Pak ada yang pasif dan aktif. Nah, misalnya kalau yang pasif itu yang menyaksikan tapi tanpa bertindak gitu Pak. Nah, apa pandangan Buddha terhadap perilaku tersebut Pak? Apakah hal tersebut melanggar prinsip kebajikan agama Buddha itu sendiri gitu Pak? Apakah itu tidak membuat kita melakukan kebajikan tapi tidak dosa juga gitu Pak, atau tidak karma juga gitu. Dan bagaimana kalau di konteks lingkungan, kalau misalnya kita lihat orang buang sampah tapi kita nggak mengambil sampah tersebut gitu Pak, hanya bersikap apatis gitu Pak, apakah itu termasuk kejahatan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Langsung Oh, jawab, Pak ya. oke. Oh, silahkan Pak. Kalau boleh, Oh silakan. ya. Nah, untuk Baik. mahasiswa kita ingatkan dulu ya, bisa dibuat pertanyaan dari chat juga ya. Eh, Perihal kuliah tamu kita batasi ya. Pertanyaannya kira-kira berapa Pak Rudi? Ya, boleh terserah. Oh, Bapak Joshua aja tentukan. iya, oke lah. Hmm. Silakan Pak, ini dulu. Ya, Silakan kalau wah, sudah saya disiapkan. senang senang sekali tuh mendengar pertanyaan si Michael ini ya. Cukup kritis ya. Memang tadi kalau kita bicarakan dari segi dua pihak, tapi ini bagaimana pihak ketiga. Sang Buddha mengatakan semua yang kita perbuat tuh harus ada satu kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini penting. Jadi kebijaksanaan ini sebetulnya juga penting untuk dipahami karena kadang-kadang memang ini bisa menjadi sebuah apa saya katakan ya, atau sebuah contoh begini. Ketika kita lihat orang berkelahi pakai pisau ya, kita tentunya secara hitam dan putih agama kita harus melerai mereka. Tetapi karena berdua ini pakai pisau, kita juga harus bijaksana mempertimbangkan apakah perbuatan yang kita akan cegah mereka berdua ini bisa merugikan kita atau mereka berdua tambah rugi gitu karena akan menimbulkan banyak korban lagi. Nah, mungkin langkah pertama adalah kita bisa panggil polisi, itu contohnya. Nah, demikian juga bully. Ketika kita tengok dua orang saling membuli dan kita tahu itu salah, coba kita lihat dulu, apakah kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah mereka berdua itu bisa nggak? Kalau belum bisa, kita jangan lakukan. Walaupun mungkin seolah-olah kita seperti nggak mau tahu ataupun lari daripada permasalahan. Tetapi kita harus tahu, apakah ini bisa kita selesaikan nggak? Kalau tidak bisa kita selesaikan, mungkin kita bisa panggil kalau di sekolah adalah dosen kita yang lebih bijak. Kalau nggak bisa lagi, mungkin bagian BK, bimbingan konseling. Tapi kalau memang kita sanggup, silakan saja. Itu satu. Sama juga dengan lingkungan hidup. Ada orang buang sampah. Saya naik sepeda motor, di depan saya orang buang sampah. Lalu saya berniat untuk memungutnya. Padahal kita berada di lalu lintas yang ramai sekali. Ketika kita berhenti, kalau kita ambil sampah tersebut, apakah ada risiko dengan kita nggak?
Niat kita baik, tapi belum tentu bijak. Nah, atau kita kejar si mobil, kita tegur. Jangan-jangan kita celaka mengejar dia. Apa yang harus kita lakukan? Minimal kata Sang Buddha adalah berjanji kepada diri sendiri untuk tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lihat tidak baik. Itu dulu. Kedua, orang bully tadi, jika memang kamu rasa ini penting ditolong, coba lakukan sebuah alternatif. Misalnya apa? Memanggil pihak yang lain yang lebih bisa meredakan mereka. Ya, tadi kalau di sekolah, mungkin di kampus, dosen, mungkin teman yang lebih senior, bisa. Jadi tidak harus perbuatan baik itu dengan tangan kita sendiri loh, Michael. Paham ya? Jadi ada orang memaksakan pakai tangan diri sendiri, akhirnya apa? Menimbulkan masalah baru. Nah, itu dia. Ini pernah Bapak alami juga. Ketika saya mau menolong seseorang, malah saya dilaporkan ke polisi. Setelah saya renungkan, ternyata saya kurang bijak. Kenapa? Karena menolongnya adalah tidak melalui proses yang saya pahami. Kenapa dia melapor ke saya polisi? Dia menduga saya mau mencari keuntungan dari dia. Nah, seumpamanya ketika saya mau menolong, saya melibatkan banyak hal. Misalnya ketika saya mau menggalang dana, saya mungkin panggil notaris, mungkin persetujuan keluarga, mungkin ada materainya dan sebagainya. Mungkin tidak akan timbul masalah seperti itu. Itulah namanya bijaksana. Paham ya Michael ya? Ya, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Michael dan Pak Rudi. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sepakat tim dosen dua pertanyaan saja Pak melihat waktu kita. Ya, karena kita ada sesi lagi untuk pemuka agama berikutnya. Ya, Ya, ini pertanyaan yang cukup relevan dari fenomena sekarang dari mahasiswa kita via chat ya Pak. Ini dari Mutia Farah kelas KBA Siang. Dia ingin bertanya nih Pak, apa tanggapan Bapak mengenai kasus yang tengah viral terjadi sekarang, yaitu kita sebut ada seorang tokoh agama yang merendahkan seseorang meskipun hanya niat bercanda. Bagaimana apa pandangan Bapak mengenai kasus tersebut dalam perspektif kacamata agama Buddha? Itu pertanyaannya, Pak. Silahkan, Pak. baik. Ya, dari kasus tersebut, pertama adalah seperti saya katakan tadi, apa yang mau kita ucapkan harus kita pertimbangkan dengan matang. Kadang-kadang ketika saya mau memberikan makanan, saya juga harus memberikan makanan yang cocok dengan orang yang saya mau berikan. Ketika saya mau berucap, saya juga harus cocokkan dengan konteksnya. Mungkin ketika berdua dengan Pak Joshua, saya bercanda mungkin relevan ya, cocok. Karena berdua saja dan juga teman lama, contoh ini. Tetapi ketika di depan publik mungkin bisa menimbulkan dampak yang kita tidak sangka-sangka begitu. Mungkin awalnya bercanda, tetapi kemudian karena berkembang sehingga menjadi seolah-olah penghinaan. Tetapi satu hal lagi, ketika orang itu sudah kilaf dan meminta maaf, sudah selesailah. Jangan diperpanjang lagi. Saya pikir manusia semua tidak ada yang tidak pernah salah. Baik itu dalam berucap, berbuat, maupun berpikir. Hanya saja ini kan masalahnya dalam konteks mana dia? Dalam momen apa dia? Mungkin ketika saya salah berucap dengan Pak Joshua berdua, tidak terlalu viral kalau istilah anak sekarang. Tetapi ketika saya salah ngomong di dalam publik ini, mungkin itu akan jauh lebih berdampak. Nah, ketika orang salah, ya tetap salah. Tapi kemudian minta maaf, ya kita sebagai makhluk yang sama-sama beriman dan juga sudah mengenal satu sama lain, track record beliau juga sebagai tokoh agama atau tokoh apa masyarakat dan sebagainya, kita maafkanlah. Kita harus memberi kesempatan orang untuk berubah. Kita harus memberi kesempatan orang lain untuk bisa memperbaiki diri. Itu lebih bijak. Sang Buddha mengatakan bahwa tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Maka dalam ketidaksempurnaan itulah kita belajar sempurna. Itu dia. Nah, jadi sekali lagi ketika terjadi euforia, mungkin ada yang menghujat, ada ya kita mendengarkan. Sekali lagi Sang Buddha selalu mengatakan ketika tidak terjadi ketidaksempurnaan pada orang lain, itu juga menjadi cermin bagi kita. Ya Mutia ya. Ketika ketidaksempurnaan terjadi pada orang lain, itu menjadi cermin bagi kita. Jangan itu hanya menjadi cermin bagi orang tersebut, tapi bagi kita juga. Kenapa? Satu saat kita bisa juga mengalami itu kalau kita alpa. Demikian.
Baik, terima kasih untuk Pak Rudi yang cukup tegas menjawab pertanyaan dari Mutia tadi. Ya, Hmm. nah, eh, dari pemaparan Bapak itu cukup menarik dari pembahasan kita, yaitu bagaimana titik temu nilai keberagamaan dari kacamata agama Buddha. Kita sudah melihat kepada semua mahasiswa bagaimana, apa, dan cara pandang apa yang dikemukakan oleh Pak Rudianto melihat bullying, diskriminasi, serta menjaga lingkungan. Nah, melihat waktu kita dan juga materinya itu sudah sarinya sudah sangat banyak dan kita dapat memahami dengan baik dan seksama. Saya rasa untuk tim dosen juga sudah merasa eh, cukup ya Pak untuk Ya, pertemuan kuliah tamu pada sore hari ini. terima Nah, kasih. terima kasih sebelumnya kami ucapkan dari tim dosen mata kuliah keberagamaan Universitas Satyatera Bhinneka yang dipimpin oleh Bapak Irfan Sarhindi. Nah, sebelum kita tutup, silahkan kepada Bu Astuti saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada pemateri kita Bapak Rudianto atas ilmu yang diberikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat tidak hanya untuk mahasiswa, namun juga bagi kami, para dosen-dosen pembimbing mahasiswa kami. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, mohon para mahasiswa untuk membuka semua kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Oke, saya mulai dari yang pertama dulu karena ini ada 8 ya. 8 section. Satu, dua, tiga. Oke, yang kedua senyum. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang yang ketiga. Satu, dua, tiga. Sekarang yang keempat. Satu, dua, tiga. Yang kelima. Satu, dua, tiga. Yang keenam. Satu, dua, tiga. Yang ketujuh. Satu, dua, tiga. Yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Oke, ya. Nah, kemudian kita akan share sertifikat untuk Bapak pemateri kita yang terhormat hari ini kepada Ibu Ernida. Boleh kita share sertifikatnya Oke, untuk didokumentasikan. Oke, saya akan ambil gambarnya, Ibu, Bapak. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak Terima Joshua. kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. baik. Terima kasih untuk Ibu Astuti dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Rudianto Tanuwijaya, SE, NPD, Ya, yang terima kasih. telah memberikan pemaparan ya dan juga materi yang sangat menarik bagaimana titik temu nilai-nilai keberagamaan dari perspektif agama Buddha. Ya, sekali lagi kami tim dosen mata kuliah keberagamaan Universitas Satyatera Bhinneka mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rudianto Tanuwijaya. Semoga sehat-sehat dalam pekerjaan dan juga untuk keluarga selalu sehat-sehat juga. Amin. Nah, Sadu. amin. Sadu, sadu, Juga kepada sadu. mahasiswa ya. Sehat-sehat Iya, selalu, sukses ya. iya Pak. Terima kasih. Nah, untuk mahasiswa kami yang tercinta, untuk sesi dari agama Buddha, kita cukupkan sampai di sini. Eh, saya rasa waktu kita sudah bisa ya, Bapak Ibu. Kita, Izin ya, Pak Bu. Joshua, jangan lupa mengingatkan kembali untuk isi absensi di link chat. Oke, Hmm. terima kasih. Kepada mahasiswa kami, sekali lagi diingatkan dulu ya, chat coba diisi itu ada di chat itu absensi sudah kami kirim dan batasnya itu sampai ke jam 15.30 ya.
segera diisi absensi kita. Nah, saya rasa untuk tim dosen, saya rasa sudah bisa ya. Kita cukupkan hari ini, sesi pertama ini, ya Bapak Ibu. Kira-kira sudah bisa ya Bu Astuti ya, dan Bu Ernida. Sudah Pak, kita sudah selesai. Ini boleh ditutup mungkin ya. Ini sesi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan. Baiklah semua, selamat beraktivitas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo amitovo, salam kebajikan, rahayu semuanya. Silakan